Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanca dolan. Jumpa lagi dengan saya untuk dolan-dolan. Iki karo gue sih kanca dolan. Tahu kan ini jalan di mana? Ini itu kita di dekat Bundaran Samsat Kota Jogja ya. Dan rencana pagi ini kita mau ke Malioboro, kita mau goes. Karena ada kemarin itu dapat info adanya sebuah batu candi ya, tapi ini bukan konten batu candi ya, dan batu candi di Malioboro itu nanti ada sendiri, bisa disimak di vlog saya ya, di dolan-dolan. Entah nanti itu sebelum ini atau setelah ini uploadnya saya nggak tahu, pokoknya tunggu aja ya. Oke, yang terpenting jangan lupa subscribe channel saya untuk dolan-dolan. Kanca dolan semua pasti udah pada tahu ya, ini saya itu lewat mana. Ini itu di utara stasiun Tugu ya. Oke, kita belok kanan. Tujuan kita Malioboro ya kali ini. Sedikit informasi ya, hari ini tuh sebenarnya PPKM hari hari ketiga ini, hari Senin ini hari ketiga ya. Tapi ya itu tadi, karena ada info mengenai batu candi di Malioboro, saya mau ke sana. Cuma biar enak masuknya juga naik sepeda sih. Ya pakai motor juga bisa karena udah biasa lewat sana. Cuma yo setelah karo pit-pitan esok mumpung masih sepi, jadi udaranya seger kan, lumayan lah, bisa sambil keringet sidik ngono lah. Oke. Dan berhubung ini tuh lagi PPKM ya, mungkin saya mau sekedar sharing pengalaman ya, sharing cerita ya bodoh ya, intinya mau sambil sharing gitu ya kan. Jadi kalau kita ngomongin soal pandemi ya, kita sedikit flashback ke sekitar bulan Maret tahun lalu ya, tahun 2020, pas awal-awal pandemi itu masuk ke Jogja ya. Dan di saat itu sebenarnya saya udah pokoknya tak tinggalkan semua aktivitas yang biasa saya lakukan di luar rumah, karena jujur aja corona itu kan masih baru, jadi kita belum tahu apa aja yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar gitu kan dari corona. Oke, sambil nafas gitu kan. Ini tuh karena saya juga pakai masker double kan, sesuai anjuran. Dan ini palang kereta yang unik ya. Biasanya palang kereta itu kan naik turun gitu kan, kalau ini geser gitu palangnya. Oh, itu ditutup ya, kita nggak bisa langsung lurus, kita belok nanti nyebrang lewat zebra cross. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke tadi. Waktu itu saya udah mulai meninggalkan aktivitas saya ya macam-macam sih sebenarnya, karena ada juga kegiatan yang akhirnya dipending, ada yang tidak ada kelanjutannya, ada juga yang dilanjutkan tahun ini, alhamdulillah ya itu. Cuma gini, waktu itu saya tuh bener-bener ya di rumah dari bulan Maret itu, sama sekali nggak keluar rumah. Saya pertama kali keluar rumah itu bulan pokoknya habis lebaran itu mulai pertama kali keluar rumah tahun kemarin. Di rumah terus gitu kan ya. Mungkin kalau kita mengingat sebuah prinsip ekonomi ya, semakin besar pemasukan semakin besar pengeluaran kan itu. Jadi kalau tidak ada pemasukan ya tidak ada pengeluaran ya kan. Ya gue pernah ada penak ya kan, karena kan kita juga ingat kalau ada yang mengatakan ya, nganggur ini nek ditekuni hasilnya ya lumayan, nek ditelateni gitu. Ya itu tadi ya, mungkin kalau kita merujuk lagi ke prinsip ekonomi itu kan, semakin besar pemasukan semakin besar juga pengeluaran ya kan. Berarti nganggur adalah solusi gitu. Dan ini kita udah sampai ke depan Malioboro Mall ya. Ini pagi ini di Jalan Malioboro cukup sepi,
Ya walaupun ada beberapa yang sepedaan juga mah berkerumun, angel pokoknya. Dan ini rencana saya mau sedikit sharing ya, pas waktu itu sebelum saya keluar pertama kali keluar rumah pas pandemi itu. Sebelumnya itu saya sempat ngecek IG-nya dokter Aisyah, itu dokter yang sering nongol di TV itu kan, sempat membagikan tips. Oke, saya kan gitu. Nah ini ada teman kita tadi ngampiri habis mau lihat batu. Oke, kita balik lagi ya, tadi sempat follow itu kan IG-nya dokter Aisyah untuk melihat tips ya. Kemudian saya coba terapkan ya. Sampai detik ini masih saya terapkan tipsnya ya. Mungkin hal yang baik kita sharing bersama di sini ya gitu kan. Mungkin gini ya, kita mulai dari yang biasa melekat ke tubuh kita, yaitu pakaian ya. Oke, kalau kita keluar, kalau saya ya menerapkannya itu, pakaiannya mesti langsung ganti habis dari luar. Langsung udah ganti dicuci gitu kan. Jaket, celana panjang gitu juga nggak pernah masuk rumah itu di luar dan posisi digantung. Terkadang juga sering kena sinar matahari gitu, pakaian jaket. Terus masker juga, yang masker kain itu biasanya habis pakai langsung saya cuci, kemudian saya gantung juga, kena matahari juga. Tas juga saya kasih keluar, pokoknya nggak ada yang saya taruh di dalam rumah gitu, biasanya gitu untuk menjaga. Itu dari pakaian ya. Terus selain pakaian kan kita juga sering ya, bawa HP gitu kan. HP ya aksesoris kamera gitu. Kebetulan kalau HP saya itu pakai 2 hard case. Ya soft case juga apa-apa, atau nggak perlu casing juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau HP. Cuma gini, kalau habis pergi biasanya belok kanan. Oke, tadi ngomong ke HP ya. Pokoknya HP itu habis pergi saya itu semprot, kemudian saya usap pakai kain yang halus lembut, ada airnya dikit, kemudian airnya dihilangi lagi pakai kain yang kering gitu. Itu untuk HP-nya ya gitu. Terus hardcase-nya saya cuci, kebetulan saya punya paling enggak minimalnya 2, jadi sambil nunggu kering saya pakai hardcase yang lain gitu. Jadi bener-bener itu, karena HP kan kita taruh di mana-mana, dan juga astaga masih ngageti, HP itu kita taruh mana-mana, kemudian juga kita sering sentuh gitu kan, nggak tahu tangan kita udah bersih atau belum, ataupun kita udah bawa hand sanitizer gitu. Jadi ya itu tadi ya, pakaian, tas, sepatu juga gitu, kemudian HP ya, mungkin alat-alat elektronik lainnya juga bisa, seperti yang lebih motret bisa, kameranya juga taruh gitu. Dan satu lagi, sebelum ketika sampai rumah, badan saya itu langsung saya semprot, masih melekat, masih pakai helm, masih pakai jaket, masih pakai saya semprot. Itu sih tips dari saya ya, untuk yang masih suka keluar rumah gitu. Dan kebetulan ini kita sudah sampai di depan pasar Beringharjo. Matahari sudah semakin tinggi, padahal ini baru jam 7 ini. Dan karena kita goesnya cuma di Malioboro, tadi start dari Bundaran Samsat langsung ke selatan, terus ini depan udah 0 km, ada pasar sore, kanan sana ada Gedung Agung, kiri ada Fredebok gitu kan. Saya rasa vlog saya kali ini cukup sekian tips dari saya ya. Seperti biasa saya windu tulan-tulan, semangat tulan-tulan, jangan buang sampah sembarangan, terapkan terus protokol kesehatan, dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel saya windu tulan-tulan. Oke, jangan lupa masker double juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.